Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Yunita Anggraini dengan NIM akhir 034 dari kelompok 1 Rombel B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Sebelumnya kita perlu tahu apa itu konsep K3. K3 adalah sebuah upaya untuk menjaga keselamatan, kesejahteraan, dan kesehatan kita semua saat bekerja di laboratorium. Adapun tujuan utamanya yaitu yang pertama untuk mencegah terjadinya kecelakaan saat bekerja, yang kedua untuk mencegah timbulnya penyakit, dan yang ketiga untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan sehat. Jadi dengan menerapkan konsep K3, resiko penyakit atau resiko kecelakaan dapat dikurangi atau dihindari. Di laboratorium ada berbagai potensi bahaya yang bisa terjadi. Kita perlu mengenalinya agar bisa mewaspadainya. Secara umum, bahaya dikelompokkan menjadi ada bahaya kimia, bahaya fisik, dan bahaya biologis. Untuk yang bahaya kimia, misalnya dari zat beracun, contoh bahaya seperti merkuri, dan juga ada zat korosif seperti asam sulfat yang dapat merusak jaringan, dan zat yang mudah terbakar contohnya adalah bensin. Selanjutnya ada bahaya dari fisik seperti dari sengatan listrik, dari pecahan kaca, dari alat yang digunakan untuk praktik, dan dari api dari pembakar spiritus. Untuk bahaya biologis, bahaya ini yang berasal dari makhluk hidup seperti bakteri atau jamur. Bahaya ini bisa menyebabkan alergi ataupun gatal-gatal. Selanjutnya ada alat-alat yang biasa digunakan di laboratorium. Yang pertama ada beker gelas untuk menampung dan memanaskan larutan. Yang kedua ada Erlenmeyer untuk mencampur larutan tanpa tumpah karena lehernya yang sempit. Yang ketiga ada pipet ukur untuk mengambil larutan. Dan yang keempat ada tabung reaksi untuk percobaan kecil atau pemanasan larutan. Yang kelima ada corong yang berfungsi untuk memindahkan cairan tanpa tumpah. Yang keenam ada mortar dan alu untuk menghancurkan bahan padat menjadi bubuk. Yang ketujuh ada termometer untuk mengukur suhu larutan. Kedelapan ada cawan Petri untuk menumbuhkan bakteri ataupun jamur. Yang kesembilan ada kaki 3 untuk menopang alat saat dipanaskan, dan yang terakhir ada neraca untuk menimbang bahan kimia yang akan digunakan secara akurat. Selanjutnya ada simbol-simbol yang dapat ditemukan di laboratorium. Seperti satu, itu simbol mudah meledak, artinya zat yang bisa meledak bila terkena panas, benturan, ataupun gesekan. Contohnya itu amonium nitrat. Yang simbol kedua ada simbol pengoksidasi, artinya zat dapat mempercepat terbakar. Contohnya adalah peroksida organik. Yang ketiga ada simbol mudah terbakar, artinya zat yang mudah menyala jika terkena api ataupun panas. Contohnya ada etanol. Selanjutnya ada simbol toksik atau beracun, artinya bisa meracuni tubuh bila terkena, terhirup, ataupun kontak langsung. Contohnya ada merkuri. Selanjutnya ada simbol korosif yang artinya dapat merusak kulit mata atau bagian seperti logam, contohnya asam sulfat. Selanjutnya ada simbol iritasi yang berarti menyebabkan kemerahan, gatal, ataupun peradangan ringan pada kulit ataupun mata, contohnya amonia. Selanjutnya ada simbol berbahaya bagi lingkungan, artinya zat yang dapat merusak ekosistem jika dibuang sembarangan, contohnya ada pestisida dan raksa. Simbol selanjutnya ada radiasi yang artinya memancarkan radiasi berpotensi merusak jaringan hidup, contohnya uranium. Bahaya selanjutnya adalah bahaya biologi yang bahan-bahan yang berasal dari makhluk hidup seperti bakteri, virus, ataupun jamur. Contohnya adalah bakteri E. coli. Simbol yang terakhir ada gas bertekanan yang artinya gas disimpan dalam tabung bertekanan tinggi dan bisa meledak jika pecah atau dipanaskan. Contohnya adalah tabung oksigen. Dengan memahami simbol-simbol ini membantu kita menghindari kecelakaan dalam bekerja di laboratorium. Sebelum kita bekerja di laboratorium, penting untuk melakukan tindakan preventif agar terhindar dari kecelakaan. Yang pertama, selalu menggunakan APD lengkap dan mengikuti SOP yang berlaku. Yang kedua, memastikan ventilasi udara agar uap bahan kimia tidak menumpuk. Yang ketiga, ada memberi label yang jelas pada sampel.
Yang keempat ada menjaga kebersihan area kerja dan segera membersihkan tumpahan agar tidak menimbulkan resiko kecelakaan. Yang kelima, jangan meletakkan bahan kimia sembarangan. Yang keenam, ada membuang limbah sesuai prosedur. Yang ketujuh, ada segera melaporkan insiden atau kerusakan alat agar masalah bisa cepat ditangani. Yang terakhir, sebelum meninggalkan laboratorium, periksa semua stop kontak, keran air, dan peralatan agar tidak menimbulkan resiko kebakaran ataupun kebocoran. Kemudian ada cara penyimpanan bahan kimia. Yang pertama, tempat penyimpanan harus kering, relatif sejuk, dan berventilasi. Yang kedua, tempat penyimpanan harus tertutup rapat dan berlabel. Yang ketiga, disusun berdasarkan abjad. Dan yang keempat, jauhkan dari sumber api ataupun panas. Yang kelima, bahan kimia yang beracun harus disimpan dalam lemari khusus. Dan yang terakhir, lemari pendingin atau deep freezer cold room sangat diperlukan untuk beberapa bahan kimia. Kemudian, sebelum bekerja di laboratorium, sangat penting untuk menggunakan APD. Yang pertama, ada jas lab untuk melindungi tubuh dan pakaian dari tumpahan bahan kimia. Kedua, ada sarung tangan untuk melindungi tangan dari kontak langsung dengan bahan kimia. Yang ketiga, ada kacamata laboratorium untuk melindungi mata dari percikan bahan kimia ataupun partikel kecil yang dapat melukai mata. Dan yang keempat, ada masker untuk melindungi saluran pernapasan dari uap berbahaya. Dan yang terakhir, ada sepatu tertutup untuk melindungi kaki dari tumpahan bahan kimia. Sebelum membahas prosedur darurat, yang paling penting adalah kita tetap tenang dan tidak panik, serta selalu mengutamakan keselamatan. Kita juga harus mengenali jalur evakuasi, titik kumpul, serta mengetahui lokasi APAR, P3K, IWAS, dan shower. Nah, jika terjadi tumpahan, langkah pertama adalah menjauhkan dari area berbahaya, selalu gunakan APD lengkap, dan tangani tumpahan dengan spill kit sesuai prosedur. Penting untuk tidak menanganinya sendiri jika bahan kimia berbahaya. Misalnya, jika terjadi kecelakaan atau luka, yang pertama harus hentikan kegiatan praktikum, lakukan pertolongan pertama dengan P3K, jika kulit atau mata terkena bahan kimia, bilas dengan air mengalir, dan jika luka serius, segera bawa korban ke tenaga medis. Yang terakhir, jika terjadi kebakaran, segera bunyikan atau alarm peringatan agar semua orang sadar akan bahaya. Yang kedua, matikan gas atau listrik bila aman untuk dilakukan, gunakan APAR jika hanya api kecil, dan yang terakhir, jika api semakin besar, segera evakuasi ke titik kumpul yang ditentukan. Kesimpulan presentasi kali ini adalah penerapan K3 di laboratorium penting untuk mencegah kecelakaan dan menjaga keselamatan selama bekerja ataupun praktikum. Dengan memahami fungsi alat, mengenali bahaya, dan mematuhi SOP keselamatan, praktikum dapat berjalan lancar dan aman. Penerapan K3 yang baik membantu melindungi diri sendiri dan orang lain. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.